pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Kata Sayyidina Abi Umamah, ketika selesai sholat sunnah ataupun sholat fardu, saya mendekati Nabi. Nabi akan mengatakan, Allahumma gfirli dhunubi wa khotoyaya kullaha. Betapa Al-Imam Nawawi, bukan saya. Beliau meriwayatkan hadis-hadis betapa Nabi ini setelah sholat, beliau membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana kita akan membahas satu pertanyaan yang ditanyakan ke kami tentang video berikut ini. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat Anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu Ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Oke, wallahu a'lam ya. Pendapat yang beliau maksud bahwa ulama-ulama tidak menganjurkan berdoa setelah sholat itu ulama yang mana saya tidak tahu, karena beliau tidak menyantumkan ulamanya begitu ya. Tetapi sejauh yang kami ketahui dari kitab-kitab ulama tentunya, kita bisa meng-cross checknya. Di antaranya teman-teman bisa melihat dalam kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abror karya Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dikatakan di halaman 144 kalau kitab yang saya miliki, nomor 187, dikatakan warawaina fi sahihil Bukhari fi awail kitabil jihad. Diriwayatkan dari sahihil Bukhari dalam awal-awal kitabul jihad an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu dubura sholati bihaula'il kalimat. Setelah
akhir sholat, selesai salam berarti Nabi Muhammad meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat ini. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Ya Allah, aku berlindung dari sifat penakut. Wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai aku menjadi orang yang tua renta merepotkan orang lain. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung dari bahayanya dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung dari azab kubur, begitu. Nah, memang beberapa ustadz, beberapa ulama mengartikan dubura kulli shalah ini adalah bisa diindikasikan ke akhir sholat sebelum salam. Tetapi nanti akan menjadi rancu, artinya kalau dubur kulli shalah ini diartikan akhir sholat sebelum salam, bagaimana kita mengartikan hadis berikutnya di nomor 189. Warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, bahwasanya amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salatin. Bahwasanya kata Sayyidina Uqbah bin Amir, Nabi pernah memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dubur kulli shalah. Nah, kalau kita artikan dubur kulli shalah ini adalah akhir salat sebelum salam, masa kita baca al-mu'awwidzatain sebelum salam? Wa fi riwayat Abi Dawud bil mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fayambaghi an yaqra'a qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lebih jelas lagi pada hadis berikutnya nomor 190, wa rawaina bi isnadin sahih fi sunani Abi Dawud. Ini perhatikan, dalam sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abi Dawud wan Nasa'i an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kata Sayyidina Mu'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, memegang tangannya Mu'ad, diambil, kemudian ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk. Mu'ad, sungguh aku ini mencintaimu, aku bangga punya sahabat seperti engkau wahai Mu'ad. Faqala, lihat, usika ya Mu'ad, aku akan memberikan engkau wasiat wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan kamu tinggalkan setiap selesai salat. Kul, kamu ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan husni ibadatik, senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Doa ini lazimnya memang dibaca setelah sholat, bukan di dalam sholat. Jadi dubur ini tidak bisa serta-merta diartikan akhir sholat. Kenapa? Faktanya yang diamalkan dalam beberapa kitab, termasuk Sifatis Sholatin Nabi ya, itu doa ini dibaca bukan pada akhir sholat, tetapi setelah salam sholat begitu. Nah, indikasi yang mengatakan dubura kulli sholat ini adalah ba'da salam, ini hadis berikutnya di dalam kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, setelah menuntaskan salatnya. Jadi qada salatahu ini seolah-olah menegaskan hadis sebelumnya. Yang dimaksud dubura kulli salat ini adalah qada salatahu, ketika Nabi sudah menyelesaikan salatnya, bukan di akhir salat sebelum salam, tapi setelah selesai salam. Apa indikasinya? Lebih jelas lagi, setelah qada salatahu, menyelesaikan salam, masaha jabhatahu biyadihil yumna. Nabi ini mengambil tangan, kemudian mengusap jidat beliau dengan tangan kanan beliau. Summa qol, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allahumma azhib annil hamma wal huzun. Ya Allah, semoga engkau menghilangkan dariku alham, gundah gulana, wal hazan, dan kesedihan. Nah, teman-teman bisa melihatnya dalam Al-Adhkar nomor 145.
Belum selesai, dalam hadis berikutnya ada beberapa lagi ini, semuanya mengindikasikan bahwasanya madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya Abi Umamah radhiyallahu an. Beliau menceritakan, saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat. Jadi setiap salat kok saya mendekati Nabi, duburi kulli salatin maktubatin wala tatawuin. Baik itu salat maktubah, salat fardu, wala tatawuin ataupun salat sunnah. Illa sami'tuhu yaqul, kata Sayyidina Abi Umamah, ketika selesai sholat sunnah ataupun sholat fardu, saya mendekati Nabi, Nabi akan mengatakan, Allahumma gfirli dhunubi wa khotoyaya kullaha, Allahumma ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa ant. Di sini dikatakan, ya Allah, ampuni aku atas kesalahanku, dosa-dosaku semuanya, tambahlah, ampunilah kekuranganku, tuntunlah aku, bimbinglah aku untuk selalu beramal soleh dan berakhlak yang baik. Kenapa? Yang bisa mengantarkan diriku kepada amal soleh, amal baik, akhlak yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya Engkau. Dan yang bisa menyingkirkan aku dari keburukan akhlak, keburukan amal, itu hanya Engkau. Nah, ini ada di Al-Adhkar halaman 145 dan 146. Nah, masih ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hadis lagi sebetulnya yang belum kita baca. Mulai hadis nomor 193, 194, oke, 195 dan 196. Intinya betapa Al-Imam Nawawi, bukan saya, beliau meriwayatkan hadis-hadis betapa Nabi ini setelah sholat beliau membaca doa dengan berbagai riwayat yang tadi sudah kita sebutkan ya. Artinya hati-hati ya kalau kemudian ada yang mengatakan tidak ada riwayat Nabi membaca doa setelah sholat. Nah, ini jangan-jangan kalau kita tahu bahwa ada riwayatnya Nabi berdoa tapi kita mengatakan tidak ada, itu bisa masuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong atas namaku falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan booking tempatnya di neraka. Artinya apa yang menjadi kebiasaan kita di Nusantara ataupun di dunia ya, ada doa setelah sholat, itu adalah sesuatu yang secara khusus, secara langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena setelah sholat itu adalah termasuk sa'atun mustajabah, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu Nabi mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak doa di situ. Nah, seperti yang kita bacakan tadi beberapa riwayat dalam hadis Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abror, karya Al-Imamun Nawawi yang terkenal kealimannya dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita tidak perlu menyalahkan ya. Mungkin Ustadz tadi belum tahu atau mungkin lupa atau bagaimana. Kita tidak akan mengolok-olok atau menjatuhkan, tetapi kita hanya natakalam an ilim, kita berbicara atas dasar ilmu karena yang beliau sampaikan mengenai sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.